memberikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Waktu yang pertama engkau mencari Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di luar sana engkau bisa pergi kemanapun, karena hari ini hari Minggu, akhir pekan, engkau bisa berjalan kemanapun kau pergi. Tapi saudara datang ke sini, sesuatu yang sangat luar biasa. Engkau mencari Tuhan untuk pertama kali sebelum engkau melakukan aktivitasmu sehari ini. Terima kasih. Baiklah, kita selalu setia kepada Tuhan. Kita selalu setia menanti janji Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir Tuhan, mau tetap setia kepadamu Tuhan. Menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya, puji sembah Tuhan. Ku kan setia Tuhan, ku tetap setia, ku akan setia kepadamu. Ini hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan, jadi kemuliaan-Mu, jadi alatmu Tuhan.
Tuhan, ini hidupku. Ku kan setia, ku kan setia, ku kan setia Tuhan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kau sangat baik kepada kehidupan kami Tuhan. Terbukti sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang minggu ini Kau berikan kasih karunia yang sangat luar biasa Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya kuat kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi kami semua Tuhan, jemaat-Mu, baik semuanya Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin bisa dibuka maskernya, berikan senyum kanan kiri, muka belakang. Haleluya, senyum yang terbaik. Ya, Allah itu baik kepada kita semua. Haleluya, kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa? Luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa? Luar biasa kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesus. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku. Yesusku luar biasa. Amin, haleluya. Kayaknya masih lemes dia.
kurang semangat kayaknya. Kita berikan musik yang luar biasa. Haleluya. Kita terima sukacita dari surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau seorang bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Capek? Jangan capek dong. Terus kita puji nama Tuhan, kita serukan nama Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kerajaanmu kekal selamanya. selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita siapkan hati kita yang terbaik, tanah yang terbaik untuk setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, setiap orang berkata, mungkin temanmu, sahabatmu, siapapun, ketika engkau dalam masalah, setiap engkau curhat ataupun ngomong dengan dia, sudahlah kawan, mungkin kau gak ada harapan. Mungkin kau gak akan bisa dalam melakukan segalanya. Kau gak akan bisa untuk hari ini ataupun yang lain. Ketika kita curhat kepada seseorang, kepada teman kita mungkin, seringkali bukan motivasi yang keluar dari diri mereka. Merendahkan diri kita. Seringkali setiap orang merendahkan diri kita. Tapi kami percaya, saya percaya, engkau datang kepada Tuhan. Engkau bersandar kepada Tuhan. Dan dia akan berkata, nak, hidupmu itu berharga bagiku. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau sangat berharga dalam kehidupanku. Aku rela berkorban demi kamu. Engkau sangat berharga dalam kehidupan. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia disambut kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
bangkit kembali. Kita pujikan pujian dari awal. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut kabarnya. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan engkau. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia begitu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai Takkan dipadamkannya. Haleluya. Dia akan jadikan indah. sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sumbu bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai Berapa firman? Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak Pudar, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya.
takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi kita angkat ref ini. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya dengan iman. Haleluya, haleluya. Sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sesuatu yang patah, sesuatu yang mati bagi dunia, itu Tuhan tidak akan buang, saudara. Dia akan pakai. Hidup kita mungkin rusak, hidup kita mungkin sudah tidak berarti bagi dunia, tapi bagi Tuhan engkau berarti dan berharga. Hari ini semua karena kemurahan daripada Tuhan. Kita bisa berdiri di hadirat Tuhan, itu bukan karena hebatmu, bukan karena kuatmu, karena engkau sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi semata-mata karena kemurahan daripada Tuhan. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Lagu ini tanda betapa Tuhan mengasihi kita. Dia menghargai kita. Haleluya. Haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Bulu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Ini kami Tuhan, kami ada di Ka'bah-Mu, kami ada di hadirat-Mu. Siapakah kami tanpa Engkau? Kami hidup hanya oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Pagi hari ini pujian penyembahan telah naik di hadirat-Mu. Kami yakin sudah menyukakan hati daripada Tuhan. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Kami mau membuka hati, tanah hati kami lebar-lebar untuk taburan benih kebenaran firman daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, jamah umat-Mu, jamah kami semua, sehingga kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami akan duduk diam, dengar kebenaran firman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, tengok kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ada sukacita di rumah Tuhan? Puji Tuhan. Minggu ini adalah minggu kita menyambut satu hari raya lagi, saudara. Kalau kemarin kita sudah merayakan kebangkitan dari Tuhan Yesus, minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas sekali bahwa negara kita Indonesia memberikan hari libur atau tanggal merah, ya. Umat Kristiani tidak ada yang jalan-jalan. Yang ada kita ada di rumah Tuhan untuk kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Dan hari ini ada hal yang saya mau sampaikan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Khususnya kita warga GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Pantekosta berbicara tentang hari ketuangan Roh Kudus, ya. Gereja ini berdiri, gereja kita berdiri, bahkan GPDI sudah melewati 101 tahun di tanah Indonesia dan tersebar bahkan sampai di seluruh mancanegara. Semua karena pimpinan kuasa Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Jadi Roh Kudus ini adalah hal yang sangat penting. Dia adalah Tritunggal Allah. Kita mengenal
dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan hari ini kita hidup di zaman Roh Kudus. Oleh sebab itu pastikan saudara, gereja hidupmu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saya akan beri judul khotbah saya hari ini. Judulnya adalah On Fire. Sama-sama katakan on fire. Haleluya. Saudara ngantuk atau apa nih saudara ya? Kasihan Om Riko udah semangat. Saudaranya kayak apa karena cuaca kali ya, puji Tuhan. On fire. Ya, on fire artinya berapi-api. Ya, kita mengenal dengan lagu-lagu Pantekosta, api Kristus sudah menyala, api Pantekosta. Ya, jangan sampai api itu padam, saudara ya. Jangan sampai api itu akan hilang dalam hidup kita. Nah, on fire, berapi-api ini penting, saudara ya. Api berbicara semangat, api juga berbicara spirit yang bagus, spirit yang baik, saudara. Nah, coba kita buka ayat yang pertama. Sama-sama kita baca, ayat ini sering kali kita dengar, baca, bahkan kita hafal ya. Roma 12 ayat 11. Sudah siap semua? Baca dengan keras. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ini penting sekali memiliki roh yang menyala-nyala. Karena jujur saya harus katakan, berjalannya waktu seringkali dan banyak kali roh kita mulai padam. Saudara. Karena kita berpikir ya biasalah hari Minggu ibadah, biasa berdoa, biasa ikut kegiatan-kegiatan gereja, itu biasa. Nah, kata biasa ini membuat akhirnya orang mulai jenuh. Benar apa betul saudara? Ya, kejenuhan itu muncul saudara. Tetapi saya kasih tahu kepada saudara, 20 tahun lebih saya melayani Tuhan, saya nggak pernah jenuh, saudara. Saya ulangi lagi, saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan 20 tahun lebih melayani, saya nggak pernah jenuh, saudara. Kenapa? Harus dipastikan kita punya rohnya yang benar. Ketika saudara punya roh yang benar, ibadah itu menjadi sukacita. Berdoa itu menjadi kesenangan. Haleluya. Haleluya. Iya, kenapa? Karena rohnya menyala. Jangan padamkan roh, kata firman Allah. Ini penting. Roh di sini berbicara bukan saja Roh Kudus, tetapi roh kita sebagai manusia. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini akan bergerak kalau jiwanya bergerak, apalagi kalau rohnya bergerak, saudara. Kalau rohmu terbakar, jiwamu terbakar, tubuhmu juga akan terbakar. Katakan amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi akan ada orang-orang yang kerajinannya kendor, saudara. Tadinya semangat, tadinya on fire, tadinya sungguh-sungguh, awalnya luar biasa. Tetapi berjalannya waktu yang tadi saya katakan, kejenuhan bisa terjadi. Tetapi biarlah rohmu, roh ini huruf kecil. Artinya roh kita harus menyala, baru layanilah Tuhan. Next. Kata kendor, perhatikan saudara. Kata kendor dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata melemah. Jadi lemah. Katakan kanan kiri, kamu lagi lemah ya. Haleluya. Iya lemah Pak. Ini bahaya dengan huruf L ya, Bu Gembala ya. Lemah, lesu, letih, lome, lunglai, L. Betul gak? Betul? Jangan kendor artinya jangan lemah. Semangat Bapak Ibu, semangat, iring Tuhan tuh harus semangat. Enggak ada cara lain, saya selalu katakan kepada jemaat, tidak ada cara lain untuk mendapat jawaban dalam hidup ini kecuali iring Tuhan Yesus. Kita udah coba begitu banyak cara, jalan buntu, enggak ada jalan keluar. Jalan yang benar adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun akan kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Dengan kata lain, jalan di dunia ini banyak, tapi jalan yang sebenarnya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Kata kendor juga artinya berkurang. Itu yang tadi saya katakan bahwa tadinya semangat, tadinya full, gaspol. Lama-lama hilang. Dan ini bahaya, saudara. Saya harus bicara ini karena bagi saya ini penting. Kalau gereja sudah tidak punya semangat, gereja sudah tidak punya roh yang menyala-nyala, gereja itu akan mati. Yang dilakukan hanya rutinitas. Makanya pastikan ketika Anda memuji penyembah Tuhan, Anda rasakan sesuatu dalam pujian penyembahan. Karena Alkitab berkata dia bertata di atas pujian penyembahan anak-anaknya. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, pastikan kita rasakan hadirat Tuhan dan jamahan daripada Tuhan. Karena ini yang penting, Bapak Ibu. Saudara, kalau kita mau banding-bandingkan dengan gereja lain, aduh Kebon Baru, kasihan deh. Benar. Kalau kita main banding-bandingkan, tetapi apa yang berbeda dari gereja kita? Di gereja kita ada hadirat Allah. Ini jauh lebih penting dari segala fasilitas yang kita miliki. Ngerti dulu ini, saudara. Kalau saudara nggak ngerti ini, Anda akan salah persepsi tentang gereja. Saya masih ingat 9 tahun yang lalu, ketika saya dilantik jadi gembala meneruskan orang tua. Saya ngomong gini sama ibu-ibu waktu doa Jumat siang. Saya ngomong begini, emas dan perak tidak ada padaku. Saya ngomong begitu, terang-terangan. Kalau ibu-ibu janda datang ke Kebon Baru hanya untuk, maaf ya, cari sembako. Di gereja ini bukan gereja sembako. Anda bisa pindah ke gereja lain yang memberikan sembako. Bukan berarti gereja ini tidak memberi, buktinya kan ada. Betul nggak? Tiap bulan hampir nggak meleset ya Ibu Syugin ya. Ada aja berkat Tuhan dari segenggam beras. Ingat nggak saudara? Haleluya, haleluya. Gereja ini memulai dari segenggam beras. Dari segenggam beras terus datang, terus toto karung, lama-lama sembako. Bukan berarti gereja ini gereja sembako, garis bawahi itu. Tapi kalau ada berkat kami bagi. Dari kita untuk kita. Lalu hari Jumat itu saya ngomong gini, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang ada padaku, di dalam nama Tuhan engkau berdiri. Bangkit dan berjalan. Artinya apa, saudara? Kita enggak memiliki apa-apa, tapi kita memiliki kuasa daripada Tuhan. Kendor juga artinya berkurang. Nah, kata berikutnya, biar. Kata biar itu muncul kata agar atau supaya yang artinya pilihan. Biarlah rohmu pilihannya adalah mau menyala atau tidak. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sekarang saya mau tanya, roh yang menyala itu maunya Tuhan apa maunya kita? Hah? Roh yang menyala itu maunya Tuhan apa maunya kita? Maunya tuh pilihannya kepada kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Kitalah yang menjaga hati kita, kitalah yang menjaga motivasi kita, kitalah yang memilih mau nggak kita menyala atau tidak. Katakan amin, saudara. Itu terbukti dari kehidupanmu sehari-hari. Bangun pagi cari siapa? Cari apa? Dan bagaimana? Next. Manusia terdiri tubuh, jiwa dan roh, jelas. Nah sekarang saya kasih contoh tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, betul ya saudara ya? Membuat mereka mati. Sekarang saya mau tanya, yang mati apanya saudara? Hah?
Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, yang mati itu apanya sebenarnya? Hah? Yang mati itu apa? Hah? Yang mati itu rohnya. Orang yang gak punya roh, Anda dengar yang saya mau ngomong ya. Orang yang gak punya roh Allah akan pasti terus jatuh dalam dosa. Itu otomatis. Karena nanti ayatnya kita akan lihat bersama-sama ya. Jadi yang membuat Adam dan Hawa itu mati bukan tubuhnya, karena tubuhnya masih ada. Betul? Walaupun dia akhirnya telanjang karena selaput matanya itu diangkat. Sadar, telanjang rupanya. Tapi ketika ada dalam kemuliaan Tuhan, dia tidak melihat istri dan suaminya telanjang. Ini ada pesan penting, saudara. Kalau saudara mau ada dalam hadirat Tuhan, Anda harus matikan kedaginganmu dulu. Karena daging tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ngerti saudara ya? Daging tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya kasih contoh. Waktu Musa sebelum dia diutus untuk membebaskan bangsa Israel, dia ngomong begini, show your face, tunjukkan wajahmu, tunjukkan dirimu, betul? Lalu Tuhan ngomong gini, apa yang engkau minta itu sulit, kenapa? Orang akan mati kalau melihat aku. Bayangkan Musa yang berdosa, mata yang berdosa mau melihat Allah yang maha suci, maha kudus, gak bisa. Akhirnya Tuhan penuhi dengan apa? Hanya melihat bagian belakang. Bayangkan mata kita yang selalu najis ini, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Lalu mau lihat wajah Tuhan, makanya saya rancu. Kalau ada orang berkata, saya baru lihat Tuhan, saya baru lihat Tuhan. Tuhan yang mana yang kau lihat? Hati-hati loh saudara. 1 Petrus 4 ayat 18, saya suka ayat ini. Saya mau kita baca ayat ini sama-sama ya, coba lihat. 1 Petrus 4, 18, 2, 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara, kita semua nih termasuk saya hampir-hampir gak selamat. Saudara ngerti gak hampir gak selamat? Kata hampir di sini bisa tidak, bisa iya. Saudara pernah hampir keserempet. Artinya sudah sejengkal dengan kendaraan, dengan motor, dengan sebutkan apa. Hampir kena. Kalau kita orang benar, Alkitab yang ngomong loh. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Dengan kata lain, hanya sedikit kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Hanya sedikit saja. Kita bisa jatuh, kita bisa tidak diselamatkan. Kenapa ayat ini muncul? Ini mengingatkan gereja bahwa kita hidup hanya oleh kemurahan daripada Tuhan. Hampir nggak diselamatkan, hampir saja hilang, hampir kita masuk neraka, hampir. Nah, ketika kita tahu kalau kita hampir saja nggak diselamatkan, bagaimana kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan? Saya sering katakan baik belum tentu benar, benar pasti baik. Jadi hari ini mari saudara, gereja Tuhan kita bangkit dengan roh yang menyala-nyala. Karena hampir-hampir saja kita juga nggak diselamatkan saudara. Makanya muncul ada ayat begini, kalau waktunya tidak dipersingkat. Waktu ini berbicara kedatangan Tuhan. Kalau waktu kedatangan Tuhan tidak dipersingkat, dengar yang saya mau ngomong, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Nabi Nuh, istrinya, 3 anak apa? 3 anak lakinya, 3 anak berapa orang? 8.
8 orang selamat. Dari begitu banyak orang waktu itu, hanya 8 yang selamat. Sekarang saya berpikir, saudara berpikir, apakah Tuhan gak mengasihi mereka? Apakah Tuhan tidak berikan kesempatan? No, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan berikan kesempatan, tetapi tidak dipakai kesempatan itu dengan baik. Sehingga lagu sekolah minggu berkata hanya 8 orang yang selamat. Saya gak tahu ya, cara Tuhan itu melihat kita tuh seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, saudara. Tuhan melihat kesetiaan kita. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi kitab Wahyu lambangkan. Tetapi mereka juga yang setia. Kok cuma saya Pak, yang lain enggak? Kok cuma sedikit, yang lain enggak? Enggak penting. Kemarin saya agak ketawa ketika Ibu Ina datang. Dia datang selalu ibadah cepat. Ya, yang lain belum datang, Tante Ina udah datang duluan. Baik ibadah Rabu, Kamis, Jumat, pasti Tante Ina duluan. Ya. Nah ketika dia datang duluan, saya sudah ada juga. Lalu dia ngomong gini, Pak Gem gak bosen kan lihat saya? Hah? Kok bosen? Ya. Bayangkan kalau saya bosen, Tante Ina saya bosen. Pulang. Wah aneh saudara ya. Masa gembala usir jemaat walaupun ada yang begitu. Ada yang gak ngaku maksudnya saudara. Tapi ketika dia datang, saya katakan kepada Tante Ina, justru kedatangan Tante Ina, kedatangan oma-oma di masa tua mereka, di umur yang banyak, mereka naik angkot, mereka jalan kaki datang ke rumah Tuhan. Dan itu adalah semangat saya. Sebagai anak muda, saya semangat lihat orang tua aja datang, saya tinggal, ya Tuhan, berapa langkah? Haleluya. Ada haleluya. Setia saudara. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berikut. Kejadian 3 ayat 10 sampai 13. Ini kembali ke Adam ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini kata Adam. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Next. Manusia itu menjawab, perhatikan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Coba next, lihat. Dosa, perhatikan ya, dosa akan membuat manusia pertama itu takut. Betul? Dosa akan membuat manusia itu apa? Takut. Yang kedua, tidak tahu malu, saudara. Gambarannya adalah mereka telanjang. Mereka baru sadar yang tadi saya sampaikan. Mereka sadar mereka telanjang. Dan yang berikutnya, dosa akan selalu menyalahkan orang lain. Bukan aku loh, bukan aku. Padahal dia. Ketika Abigail masih kecil, saya nggak ajar dia untuk bohong. Dia bohong sendiri, saudara. Dulu dia suka makan coklat, permen coklat. Baru umur berapa? 2-3 tahun. Dia suka makan coklat. Sampai-sampai dia lupa dia udah makan coklat belepotan. Dan coklatnya masih ada di tangannya. Lalu saya tanya gini, Abigail kamu makan coklatnya? Tuh. Di tangan kamu apa? Apa saya ajar dia berbohong? Itu adalah naluri. Itu adalah hal yang akan keluar ketika kita melakukan kesalahan. Kita menjadi orang yang suka berbohong. Gak diajarin, dia akan berbohong sendiri karena itulah manusia.
Tetapi dosa akan menarik manusia keluar dari hadirat Allah. Sekali lagi Tuhan gak bisa melihat sesuatu dosa, kedagingan di matanya. Dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Mau tidak mau. Karena Tuhan gak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ada orang berkata begini, berarti Tuhan gagal dong menciptakan manusia di Taman Eden dan akhirnya diusir. Apa Tuhan gagal? Saya mau katakan kepada saudara begini, manusia itu bukan robot. Manusia itu punya kehendak bebas. Kita punya yang namanya free will, kehendak bebas. Sama seperti hari Minggu ini. Anda tahu ini hari Minggu, Anda tahu ini jam ibadah, Anda diperhadapkan dengan pilihan. Benar apa betul saudara? Tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Arisan gereja, arisan gereja, arisan. Semua itu penting. Tapi kira-kira mana yang lebih penting? Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka apa? Segala sesuatu akan ditambahkan kepada engkau. Matius 6 berbicara kekhawatiran. Apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, mau tinggal di mana. Jelas dikatakan Bapamu di surga tahu apa yang menjadi keperluanmu. Tetapi kuncinya ayat 33, carilah Tuhan. Kami gembala hanya suara yang menyampaikan dan mengingatkan saudara. Tapi keputusan datang kepada saudara. Yang ngerti katakan amin. Adam dan Hawa diberikan perintah jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dimakan juga karena mereka punya kehendak. Makanya saya selalu berkata, dengar yang saya mau ngomong ya. Di neraka nanti tidak ada satu orang pun menyalahkan Tuhan. Yang disalahkan adalah diri sendiri. Saudara dengar ya, penyesalan selalu datang belakangan. Jangan sampai saudara sudah tinggalkan dunia ini, baru engkau menyesal. Lagu pujian lama ya Oma David, sesal kemudian tak ada gunanya. Masih hidup berarti masih Tuhan berikan kesempatan. Katakan amin, saudara. Next. Nah, sekarang apa bedanya Roh Kudus dan dosa? Roh Kudus versus dosa. Yohanes 16 ayat 7 sama 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, sama-sama katakan, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran dan penghakiman. Ini penting, Anda perhatikan saya mau ngomong. Waktu Yesus naik ke sorga, dia berjanji, janjinya jelas, dia akan mengutus penolong. Bapa, Anak, dan Roh. Bapa pada zamannya sudah lewat, Yesus pada zamannya juga sudah lewat, dia akan ke sorga. Masuk ke era yang baru, yaitu era Roh Kudus. Anda dengar baik yang saya ngomong. Berdasarkan ayat ini, yang cuma bisa menginsafkan dunia dari dosa, hanya Roh Kudus. Jadi saya bisa menilai orang gampang. Kalau saudara jatuh terus dalam dosa, berarti Anda nggak punya Roh Kudus. Ngerti ya saudara? Saudara ngerti firman Tuhan? Yang hanya bisa menginsafkan dunia, ayat ini menjadi ayat pegangan. Itu hanya Roh Kudus. Kata menginsafkan dalam terjemahan lain bahkan lebih bagus lagi, menegur. Yang bisa menegur saudara cuma Roh Kudus. Istri gak bisa menegur terus.
Suami nggak bisa ingatkan terus, orang tua nggak bisa ingatkan terus, gembala pun nggak bisa bicara terus. Tapi ketika saudara penuh Roh Kudus akan berbicara dan berkata itu salah. Jangan lakukan lagi, itu salah, itu nggak benar. Bertobat itu suara Roh Kudus. Dan gereja harus penuh Roh Kudus kalau mau hidup suci, mau hidup benar. Kalau tidak, Anda akan dibuang seperti Adam dan Hawa dari Taman Eden, diusir. Karena apa? Jatuh dalam dosa. Yang ngerti katakan amin. Kenapa rohmu harus menyala? Karena roh itu yang menginsafkan kita. Saya orang mimbar, saudara. Saya orang mimbar. Dari umur 10 tahun saya udah bisa main musik. Saya hidup di mimbar. Dulu ini ya, beda dengan sekarang. Zaman waktu saya masih kecil, saya nggak pernah tahu yang namanya malam minggu. Makanya setiap kali hari Senin saya masuk sekolah, saya orang paling cupu, saudara. Benar, teman-teman saya, wih gila gua malam minggu main ke Kemayoran. Zaman dulu Kemayoran. Trek-trekan naik motor, wow. Saya cuma bengong aja. Karena saya nggak pernah tahu apa itu malam minggu. Katanya malam minggu malam yang panjang. Padahal sama aja 24 jam. Yang panjangnya di mana saya nggak tahu. Yang saya tahu saudara, malam minggu itu di rumah persiapan besok ibadah. Dan itu saya bertumbuh dengan konsep seperti itu. Orang tua saya, Anda tahu sendiri, gembala senior kita seperti apa. Itu kami didikan keras dulu. Tapi sekarang berbeda. Berbeda. Betapa hidup kita harus benar-benar disesuaikan dengan kebenaran firman. Siapa yang kukasihi kata kitab Wahyu, dia kutegur dan kuhajar. Saya tidak katakan Anda pulang ke rumah kata Om Herman, kuhajar kau sekarang. Enggak begitu. Saudara. Tapi di balik penghajaran itu selalu ada didikan. Saya tidak akan jadi begini kalau masa lalu saya enggak seperti itu. Ya. Saya bisa ada di luar negeri 4 tahun. Jauh daripada orang tua. Saya bisa lewati saudara. Ya. Saya tidak menjadi anak-anak yang ya maaf bicara saudara. Yang gak terurus. Saya bisa jaga diri saudara. Puji Tuhan sampai saat ini semua karena kemurahan daripada Tuhan. Kuncinya apa saudara? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika roh kita menyala, tentunya yang membuat menyala adalah Roh Kudus. Dia akan membantu kita, saudara. Saudara pasti punya pengalaman yang penuh Roh Kudus ya. Yang gak penuh Roh Kudus pasti gak punya pengalaman. Tapi saudara yang penuh Roh Kudus pasti saudara punya pengalaman. Jangan lewat di sana, ada sesuatu. Anda belok dan benar terjadi sesuatu. Dan banyak hal yang Roh Kudus bisa lakukan dalam diri kita. Dan saya berdoa itu tidak hilang di gereja ini. Pengalaman Roh Kudus. Makanya nanti masuk ke 10 hari. Minta Roh Kudus. Penuhi hidupmu. Saudara tidak ada yang lebih berharga. Anda punya mobil mewah. Anda punya rumah mewah. Oh itu tidak menjamin hidupmu yang kekal. Tapi ketika engkau penuh dengan kuasa Roh Kudus. Next. Saya pakai kata jangan GR. GR itu apa sih saudara? Hah? GR itu apa sih? Orang sana bilang gede rasa. Jangan GR. Kenapa? Setiap kali hamba Tuhan berdiri melayani, 2 hal yang dia bela. Pertama nama, kedua firman. Saya tidak katakan ada pendeta-pendeta yang hebat, Tuhan tidak bela, Tuhan bela mereka. Tetapi jangan sampai manusianya yang kita kultuskan. Saudara ngerti maksud saya? Makanya saudara doakan kami hamba-hamba Tuhan. Supaya bukan kami hanya pintar bicara. Tapi hidup kami benar-benar juga melakukan kehendak Tuhan. Ini penting saudara. Karena orang sekarang mencari nama, cari merek. Wah pokoknya kalau ini, kalau Tuhannya dilupakan. Cari Tuhan, maka kau akan hidup, kata firman.
Cari Tuhan maka engkau diberkati oleh Tuhannya, saudara. Makanya pastikan gereja ini cuma nama Tuhan yang ditinggikan, bukan pendeta Herman Rantong. Siapa saya? Saya cuma segumpal tanah liat, nggak ada artinya, saudara. Apa yang mau disombongkan? Tapi ketika kita memuji Tuhan, kita bangga kita punya Tuhan. Dan Tuhan hadir di tempat ini. Saudara. Saya rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Bahkan ketika Riko memimpin pujian, I feel the presence of God. Dalam segala kesederhanaan kita. Saudara, kalau kita mau lihat hanya dengan kasat mata. Makanya saudara perhatikan, latih ya, ini latih ya. Saya melatih diri begini, ketika saudara dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah. Katakan rohku menyembah Tuhan. Ya, ketika rohmu menyembah Tuhan, jiwamu juga akan menyembah Tuhan. Tubuhmu otomatis menyembah Tuhan. Tanpa disuruh angkat tangan, engkau angkat tangan. Engkau tepuk tangan karena engkau tahu rohmu sedang connect. Nyambung roh kita dengan Tuhan. Saudara, yang kita hadapi sepanjang minggu ini hal yang berat, saudara. Saya ngerti, makanya 2 jam di tempat ini pakai dengan sebaik-baiknya untuk menyukakan hati daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Sehingga sepanjang minggu yang berjalan, apa saja yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Next. Haleluya. Ini yang terakhir. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah membuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya baru mengerti dan saya baru tahu, rupanya Tuhan bisa tidak mengenal umatnya. Bisa. Kalau ada orang berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, melupakan kita. Dia tahu, ayat ini berkata, aku tidak kenal. Ngerti ya saudara? Apakah dia lupa atas ciptaannya? Apakah dia gak tahu ciptaannya? Dia tahu. Dia kenal ciptaannya. Masalahnya yang diciptakan ini menyakiti hatinya. Itu yang membuat Tuhan akhirnya gak kenal. Gak kenal. Saudara, doa saya, doa kami, Bapak dan Ibu Gembala, semua jemaat Gideon Kebon Baru dikenal oleh Tuhan. Betapa indahnya engkau mengakhiri hidup di dunia ini. Dan engkau berhadapan dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Dia menghampiri saudara, bahkan mungkin dia peluk saudara dan berkata, selamat datang, engkau mengakhiri akhir hidupmu dengan baik. Tetapi jangan sampai ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Puluhan tahun Anda iring Tuhan. Dari kecil kita Pantai Kosta, ujung-ujungnya Tuhan gak kenal. Apa artinya hidup ini? Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kami hamba Tuhan hanya suara. Kami hanya suara Tuhan yang kami mau sampaikan kepada jemaat. Bahkan kepada yang menonton di YouTube. Tapi pilihan ada di tangan engkau. Tapi saya percaya pagi hari ini engkau akan memilih hal yang benar dan tepat. Yaitu biarlah roh kita menyala. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Amin. Saya undang pemain musik.